Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ikhtiyarul ustadi fayambaghi ayyahtara al-a'lama wal awra'a wal asanna kamakhtara Abu Hanifata hina idzin Ahmad bin Abi Sulaimana ba'da ta'ammuli wa tafakkuri. Wa qala Abu Hanifata rahimahullahu ta'ala wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburan. Wa qala sabattu inda Hamad bin Abi Sulaimana panabatu. Halaman 13 ya. Wa amma ikhtiyarul ustadi, dan adapun bermula memilih guru, itu payambagi maka penting apa ayahtaro hendaknya memilih si talib, hendaknya si talib memilih al-a'lama terhadap yang lebih berilmu, wal awra'a dan lebih apik, wal asanna dan lebih sepuh, lebih tua ya. Kama seperti perkara ikhtara telah memilih siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah hina idzin ketika mencari ilmu, Hamad bin Abi Sulaimana kepada Hamad bin Sulaiman ba'da ta'amuli, di dalam ba'da ta'amuli setelah meneliti, wa tafakkuri dan memikirkannya. Wa qala dan berkata siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, wajadtuhu aku menemukan Hamad bin Sulaiman syaikhan seorang yang tua, waquran dan yang mulia, haliman yang punya akhlak halim, saburan dan penyabar. Wa qala dan berkata Abu Hanifah, sabattu aku menetap belajar inda Ahmad bin Abi Sulaimana di Hamad bin Abi Sulaiman, panabatu maka jadilah aku
dalam kesempatan ini kita sedang melanjutkan pasal memilih guru, pasal memilih ilmu, memilih guru, memilih kawan dan tempat belajar. Maka di kesempatan ini kita sedang membahas memilih guru. Di dalam memilih guru ini, pengarang kitab Ta'limut Ta'lim menjelaskan bagi ayah tarol a'lama, bahwasanya seorang pencari ilmu, seorang santri harus memilih seorang guru itu yang lebih banyak ilmunya. Pertama itu. Jadi keilmuannya dulu yang pertama. Selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Ro'an. Ro'an. Apa itu ro'an? Yang lebih teliti, yang lebih apik. Selanjutnya apa? Wal asana, yang lebih tua. Wal asanna, nunnya pakai tasdid. Apa artinya tadi? Yang lebih tua. Kasih koma aja di situ. Ta'limut Ta'lim halaman 13, nah. Silakan dibuka. Itu kitab yang lainnya dirapihkan. Dan mau ilmu seperti itu. Nanti kita kurang hormat terhadap ilmunya, dirapihkan. Nah gitu. Jangan pakai rekap, pakai ambil satu-satu, biar rapi. Gitu. Jangan dibiasakan kitab di beratap gitu. Lanjut. Kama seperti perkara iftara telah memilih. Siapa yang telah memilih? Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Kata Zarnuji demikian saat awal mau belajar, Imam Abu Hanifah pun memilih hina idin di saat mau mencari ilmu itu Hamad bin Abi Sulaimana, maka beliau memilih belajar di Hamad bin Abi Sulaiman. Begitu. Bada ta'amuli, di dalam bada ta'amuli setelah meneliti. Bada ta'amuli setelah meneliti. Wa tafakkuri, dan memikirkannya. Wa qala Abu Hanifah, dan telah berkata siapa? Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, wajadtu syaikhan wa quran haliman saburan. Wajadtu, aku menemukan Hamad bin Sulaiman itu syaikhan, seorang yang sudah tua, wa quran, dan yang mulia. Wa quran itu apa? Yang sangat mulia. Aliman, yang hilim. Hilim itu orang yang selalu sabar dan orang yang selalu memberikan maaf kepada orang yang selalu memberikan maaf kepada orang yang mendoliminya. Jadi jangankan orang lain itu minta maaf kepadanya, tidak minta maaf pun dia maafkan. Itu sifat halim. Sifat hilim namanya. Ini salah satu sifat yang sangat berat. Memang guru ngaji harus punya sifat hilim. Betul. Jadi punya keluasan hati, punya kelapangan dada, memaafkan orang lain. Itu hilim namanya. Tapi jangan pula kita sebagai santri
bikin pula yang tidak adab. Kenapa? Ya rugi sendirilah. Ya tidak? Rugi kita sendiri. Saburan, penyabar. Waqala, dan berkata Abu Hanifah, sabattu inda Hamad bin Abi Sulaiman panabatu. Aku menetap belajar padanya, pada Hamad bin Abi Sulaiman, panabatu, dan jadilah aku. Jadi apa maksudnya? Jadi seorang yang berilmu. Coba nyambung pikirannya. Maka jadi apa Abu Hanifah? Maka jadi seorang apa? Seorang yang berilmu, karena dia telah memilih seorang yang lebih berilmu, lebih tua, kan, lebih apik, ya tidak? Seseorang yang punya sifat hilim, seseorang penyabar, kan begitu. Seseorang yang mulia, begitu. Bisa disimpulkan tidak? Kita saat belajar ilmu agama, kita harus memilihnya terlebih dahulu. Siapa yang hendak kita jadikan seorang guru? Siapa yang mau kita jadikan seorang guru? Maka guru yang kita pilih itu, dia pertama harus seseorang yang lebih banyak ilmunya, lebih luas pengetahuannya. Selanjutnya apa? Guru yang hendak kita gurui itu al-auroha, dia punya sifat apik, di dalam agamanya itu teliti, apik, ya. Selanjutnya apa? Wal asana, dia dalam sisi usia pun lebih tua, begitu. Cari yang a'lam wal auro'a wal hasan. Wal hasanna itu yang lebih tua. Bisa dipaham tidak? Ada cerita dari Syekh Zarnuji selaku pengarang kitab Ta'limut Ta'lim ini. Beliau berkata, Abu Hanifah di dalam awal mencari ilmu, beliau memilih seseorang. Siapa yang beliau pilih saat itu? Beliau memilih Hamad bin Abi Sulaiman. Jadi Abu Hanifah belajar syariat Islam di Hamad bin Abi Sulaiman, seorang guru yang beliau pilih. Dan beliau terlebih dahulu meneliti dan memikirkannya. Hamad bin Abi Sulaiman tidak terkenal sebagai ulama mujtahid. Malah Abu Hanifah yang jadi mujtahid. Beliau banyak memberikan fatwa-fatwa tentang hukum-hukum Islam. Begitu. Sebelum beliau menjadi seorang ulama yang mujtahid, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Hambal, seperti Imam Maliki, menjadi seorang mujtahid, memberikan fatwa-fatwa kepada orang lain, kepada umat Islam, maka di sini dijelaskan bahwa Imam Abu Hanifah terlebih dahulu belajar dengan Hamad bin Abi Sulaiman. Paham? Begitu. Waqala Abu Hanifah rahimahullahu taala, dan Abu Hanifah sendiri berkata, wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburan. Aku menemukan Hamad bin Abi Sulaiman itu seorang yang tua, seorang yang mulia, seorang yang bersifat hilim, dan seorang penyabar. Dan berkata Abu Hanifah selanjutnya, sabattu inda Hamad bin Abi Sulaiman panabatu. Menetaplah aku belajar di Hamad bin Sulaiman, dan jadilah aku. Dan jadilah aku, kata siapa? Kata Imam Abu Hanifah. Bisa disimpulkan tidak? Insyaallah ya. Sederhana sekali yang kita pelajari di sore hari ini, bahwasanya
kita diperintahkan, dianjurkan untuk terlebih dahulu memilih orangnya, siapa yang mau digurui itu, ya. Jadi cari yang lebih tua, yang lebih apik dalam agama, bukan yang lebih berilmu. Yang pertama al-a'lam walau ra'a wal asan. Jadi ketika kita memberikan pesan, memberikan saran kepada orang lain, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mau memberikan saran kepada kawan, kepada orang lain, misalkan ada yang datang kepada kita, anak saya masukkan ke pesantren mana, gitu kan? Maka jawaban kita apa? Kamu pilih untuk belajar di sebuah pesantren dan di situ gurunya itu al-a'lam, lebih berilmu daripada yang lain, banyak ilmunya, kan? Wal aula, dan lebih api, ya tidak? Wal asana, dan lebih tua. Amin, itu pesan. Makanya orang-orang dulu di dalam belajar agama banyak yang sukses. Kenapa? Karena mereka masuk di sebuah pesantren ba'da ta'amuli wa tafakkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.